Timnas Indonesia bersiap menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga, pertandingan ke-7 dan ke-8, yakni menghadapi Australia dan Bahrain pada 20 dan 25 Maret 2025. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, melakukan perubahan minor pada daftar pemanggilan pemain jelang kualifikasi Piala Dunia. PSSI mengumumkan daftar pemain Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia untuk melawan Australia dan Bahrain. Total ada 27 nama pemain di dalamnya, ditambah 3 pemain yang dalam proses naturalisasi. 3 pemain yang dalam waktu dekat berpotensi masuk ke dalam skuad adalah Emil Audi Romulyadi, Dan James, dan Joel Pelupessy. Upaya agar mereka segera dapat berseragam Timnas Indonesia dikebut oleh PSSI. Ketiganya sudah disumpah kewarganegaraan Indonesia pada 10 Maret 2025 lalu. Dengan masuknya tambahan ketiga pemain tadi, mempertebal pilihan buat Patrick Kluivert meracik strategi buat menghadapi 2 pertandingan krusial Timnas Indonesia. Di sisi lain, dalam daftar pemanggilan racikan Kluivert, tak ada bongkar skuad besar-besaran. Namun, terdapat segelintir pemain yang biasa menjadi langganan kini tak terselip di antaranya. Beberapa pemain warisan STY yang kerap menjadi andalan Timnas Indonesia kini mulai terpinggirkan. Hal ini tak terlepas dari kehadiran para pemain baru seperti Ole Romeni yang menyelesaikan proses naturalisasi pada Februari lalu. Kemudian, Kluivert juga memanggil pemain Dewa United, Septian Bagaskara yang tampil impresif di Liga 1 musim ini. Septian berhasil mencetak 7 gol dan 1 assist yang menempatkannya sebagai pemain lokal berposisi striker tersubur di Liga 1 mengalahkan Ramadan Sananta dan Oki Caraka. Kehadiran beberapa wajah baru mau tak mau harus menggeser nama yang sudah lebih dulu mengorbit. Mereka adalah Hasnawi Mangkualam, Witan Sulaiman, Yaakob Sayuri, hingga Malik Rizaldi. Tidak ada nama Hasnawi Mangkualam dalam daftar pemain Timnas Indonesia untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026 edisi Maret 2025 cukup mengejutkan. Padahal performanya di Port FC di Liga Thailand cukup meyakinkan. Hasnawi sempat masuk ke dalam best 11 paruh musim Liga Thailand musim 2024-2025. Selain bermain sebagai bek kanan, pemain 25 tahun itu juga merumput menjadi bek kiri hingga gelandang. Selain Hasnawi, Yaakob Sayuri juga tak dipanggil oleh Patrick Kluivert. Di era kepelatihan Shin Tae-yong, nama Yaakob Sayuri seakan tak terlewatkan. Biasanya pemain berusia 27 tahun itu tak dipanggil akibat cedera. Yaakob Sayuri selalu masuk ke skuad dalam sesi kualifikasi Piala Dunia 2026 sebelumnya pada November, Juni, dan Maret tahun lalu. Kini fisiknya kembali prima dan menjadi andalan di Malut United dengan catatan 6 gol dan 6 assist dari 21 penampilannya musim ini di Liga 1. Namun baik Hasnawi dan Yaakob yang berposisi di sisi kanan memang cukup sulit menggeser nama-nama beken di Timnas Indonesia. Di posisi tersebut ada nama-nama pemain Eropa seperti Kevin Dix yang sudah pasti menjadi andalan Kluivert dan juga Sandy Walsh sebagai backupnya. Belum lagi Eliano Reinders yang bisa ditempatkan sebagai wingback kanan maupun sayap kanan, membuat Hasnawi dan Yaakob harus terlempar dari pilihan Kluivert. Selain 2 nama tadi di sisi pertahanan, Witan Sulaiman dan Malik Rizaldi yang berposisi di sektor penyerangan juga termasuk sebagai pemain andalan di era sebelumnya yang tak dipanggil oleh Patrick Kluivert di kualifikasi Piala Dunia kali ini. Witan adalah top skor Timnas Indonesia selama 5 tahun terakhir dengan catatan 9 gol. Kelincahan dan kemampuan dribble yang baik menjadi kekuatan utama pemain Persija Jakarta itu.
Witan selalu menjadi langganan timnas Indonesia selama 3 edisi kualifikasi Piala Dunia secara beruntun pada September, Oktober, dan November 2024 lalu. Akan tetapi, kini namanya diganti oleh pemain lain. Penurunan performa yang dialami Witan membuatnya hanya menjadi penghuni bangku cadangan di Persija Jakarta, membuat Kluivert tak melirik pemain yang berjuluk Baby Shark itu. Malik Rizaldi sempat juga menjadi pemain andalan STY di laga menghadapi Bahrain dan China. Pemain Persebaya Surabaya itu merupakan top skor pemain lokal di Liga 1 musim lalu dengan catatan 12 gol. Sayang, bersama Persebaya musim ini, Malik kehilangan performa sebelumnya akibat terpaan cedera. Musim ini ia baru mencatatkan 3 gol dan 3 assist dari 18 pertandingan. Namun sepertinya itu belum cukup untuk membuat Patrick Kluivert tertarik untuk memanggilnya. Meski beberapa pemain andalan sebelumnya tak dipanggil, namun Patrick Kluivert tetap memanggil beberapa nama pemain lokal andalan lainnya untuk mengisi skuad timnas Indonesia, seperti Pratama Arhan yang bermain stabil di Liga Thailand bersama klub barunya, True Bangkok United. Lalu Rizky Ridho, Ricky Kambuaya hingga Egy Maulana Fikri yang menampilkan performa konsisten bersama klubnya di Liga 1. Menghadapi 2 laga krusial melawan Australia dan Bahrain, memang Kluivert tak banyak melakukan perombakan dalam skuad timnas. Banyak nama-nama yang dipanggil memang notabene hampir sama dengan materi pemain dari pelatih sebelumnya. Hal ini dirasa bijak diambil oleh Kluivert sebab dibutuhkan chemistry yang cepat jelang kualifikasi Piala Dunia. Bahkan tidak menutup kemungkinan Kluivert tetap bakal memasang pakem 3 back yang sudah biasa dilakukan sebelumnya, meski dengan beberapa perubahan skema permainan tentunya. Pemain dari liga-liga Eropa akan diutamakan sebagai starting untuk meladeni kekuatan Australia di kandang mereka. Akankah skuad Garuda dapat meraih poin di Australia nanti dan juga mampu wajib meraih kemenangan saat menghadapi Bahrain di GBK nanti? Kita harapkan hasil yang terbaik bagi skuad timnas Indonesia. Jangan lupa buat like, subscribe channel Bung Bil supaya kalian tak ketinggalan berita-berita menarik seputar sepak bola Indonesia dan mancanegara. Thank you.